Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa dilimpahkan banyak rezeki serta kebahagiaan. Terima kasih sahabat sekalian sudah setia bersama SLMT TV. Kali ini SLMT TV hadir membawakan alur cerita sebuah film yang berjudul Aravinda Sameta Vera Raghava. Film ini bercerita tentang seorang pria tampan dari desa Komadi yang bernama Raghava. Ia mencoba menyelesaikan pertikaian yang terjadi selama 30 tahun dengan desa yang bernama Nalagundi. Berhasilkah ia mendamaikan dua kubu yang telah lama berseteru? Kita simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, mari kita simak ceritanya. Di awal film diperlihatkan pertikaian antara dua kubu, yaitu desa Komadi yang dipimpin oleh Naraparedi dan desa Nalagundi yang dipimpin oleh Basiredi. Kedua desa tersebut telah melakukan pertikaian selama 30 tahun. Diawali dari hal sepele yang menjadi besar, yaitu saat Basiredi bermain kartu di sebuah kuil di desa Komadi, ia kalah dan berhutang 5 rupiah. Seseorang yang berasal dari desa Komadi memperolok Basiredi. Karena kesal dan tak terima atas olokan orang tersebut, Basiredi membunuh pria itu dengan menggorok lehernya dengan sadis. Kemudian Naraparedi membalas dendam dengan membunuh anak buah Basiredi menggunakan batu. Aksi saling bunuh terus berlangsung dari generasi ke generasi. Sudah banyak korban jiwa di antara keduanya. Naraparedi mempunyai seorang putra yang berkuliah di London selama 12 tahun. Dia akhirnya akan pulang. Naraparedi bersama anak buahnya menjemput putranya yang bernama Vera Raghava Reddy. Setelah bertemu anaknya, Naraparedi pulang menuju rumahnya. Tiba-tiba anak buah Basiredi menghancurkan jembatan dan langsung menyerang mereka. Raghava masih syok dengan apa yang terjadi. Ayah dan pamannya meninggal tertembak di bagian kepala. Kemudian Raghava pun turun dari mobil dan tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang dengan sebuah kapak dan menancap di punggungnya. Raghava berhasil menghindar dari serangan musuh dan mematahkan pedangnya. Raghava menggunakan pedang yang sudah patah itu dan mulai membantai musuhnya satu persatu. Sementara itu, Basiredi memperhatikan Raghava dari jauh. Ia mencoba menembaknya namun tembakannya meleset. Raghava lalu berlari mendekati Basiredi dan berhasil menusuk lehernya. Tidak berapa lama putra Basiredi yang bernama Balaredi datang menyelamatkan ayahnya. Ia kemudian berusaha menyerang Raghava. Tiba-tiba polisi datang dan membubarkan mereka semua. Raghava akhirnya pulang ke rumah dengan membawa jenazah ayah dan pamannya dengan membawa pedang yang masih ia pegang dengan sangat erat. Kesedihan mendalam menyelimuti keluarga Raghava. Mereka kehilangan sosok yang menjadi panutan mereka selama ini. Setelah mengkremasi jenazah ayah dan pamannya, Raghava masih sangat terpukul. Seorang pemimpin partai yang bernama Sudarsan Reddy menelepon Raghava dan mengucapkan turut berduka cita atas kematian ayahnya juga pamannya. Tak lama nenek Raghava kemudian masuk dan menghampiri Raghava yang sedang duduk di atas kursi. Kemudian ia berbicara bahwa neneknya ingin menyudahi pertikaian ini.
Tak lama kemudian, seorang wanita yang terlihat sedang mengandung menghampiri Raghava dan berkata bahwa suaminya telah ditangkap karena kejadian pertikaian kemarin. Wanita itu meminta Raghava untuk tidak menjamin dan mengeluarkan suaminya, karena jika suaminya bebas, ia akan berperang lagi. Perempuan itu takut suaminya akan terbunuh sebelum ia melahirkan anaknya. Raghava menjadi kepikiran atas apa yang dikatakan nenek dan wanita itu. Malam harinya, Raghava memutuskan untuk pergi dari rumah agar tidak terus meratapi kepergian ayahnya. Scene berpindah, terlihat seorang pengacara bernama Saradi. Saradi mempunyai dua orang putri bernama Aravinda dan Sunanda, serta satu orang putra bernama Pratek. Saradi sedang mengurusi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan preman. Kemudian Saradi memerintahkan para gerombolan preman itu untuk menjadi pengawal salah satu putrinya, yaitu Aravinda. Kemudian terlihat Raghava pergi ke Hyderabad dan ingin menuju ke suatu tempat. Saat sedang berjalan, ia melihat dua orang pria yang sedang menjual mobil ke seseorang. Ia memberitahu ke seorang yang membeli mobil bahwa mobil itu banyak kerusakannya dan tidak layak untuk dibeli. Pria yang hendak membeli mobil itu bernama Nelambari. Kemudian Nelambari berterima kasih kepada Raghava dan mengajaknya untuk singgah ke suatu tempat. Setelah sampai, Raghava menjelaskan bahwa mobil itu adalah kepunyaannya dulu. Mobil itu rusak karena penyerangan 20 hari yang lalu. Scene kemudian kembali berpindah. Terlihat Saradi gagal dalam mengurus kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan preman. Para preman yang kecewa atas kasus itu lalu berniat menculik Aravinda. Ketika Aravinda hendak ingin pulang, terlihat para gerombolan preman mengejarnya. Ia kemudian masuk ke sebuah bengkel milik Nelambari dan bertemu dengan Raghava. Akhirnya para gerombolan preman itu menemukan Aravinda dan Raghava menyelamatkan Aravinda dari preman-preman itu. Wakamai, aruguru gundalo వచ్చారు. ఏం చేస్తున్నావు బ్రదర్? Keesokan malamnya, Raghava terlihat pergi bersama Nelambari dengan menaiki sebuah mobil pada malam hari. Saat sedang di perjalanan, ada pemeriksaan polisi yang menggunakan alat tes tiup. Nelambari tidak mau diperiksa dengan alat tersebut. Kemudian Nelambari terlihat turun dan berbicara kepada polisi bahwa ia sedang buru-buru menuju bandara karena ingin pergi naik pesawat. Lalu Nelambari mengambil tas Raghava dan membukanya. Betapa terkejutnya Nelambari melihat sebuah pistol yang jatuh dari tas Raghava. Lalu akhirnya ia ditangkap oleh polisi. Keesokan harinya, Raghava mendatangi seorang pengacara di Hyderabad. Dan ternyata pengacara itu adalah Saradi. Kemudian terlihat Aravinda masuk ke ruangan karena hendak mengantarkan kopi kepada ayahnya. Wajah Aravinda langsung berubah ketika melihat Raghava yang telah menolongnya waktu itu. Kemudian Aravinda bercerita kepada ayah dan juga keluarganya mengenai Raghava yang sangat kuat sampai-sampai bisa membengkokkan sebuah besi dengan tangannya. Setelah mendengar cerita dari putrinya, akhirnya Saradi bersedia membantunya dengan syarat Raghava mau tinggal di rumahnya dan menjadi pengawal pribadi Aravinda. Suatu hari, Pratek, yaitu anak laki-laki Saradi, mendapatkan sebuah tugas membuat sebuah cerita untuk majalah di sekolah. Ia meminta bantuan ibu dan kakaknya untuk membuat cerita, tetapi menurutnya semua cerita yang disampaikan oleh ibu dan kakaknya tidak ada yang menarik. Pratek kemudian meminta bantuan kepada Raghava. Raghava lalu menceritakan tentang perselisihan yang terjadi di kampung halamannya kepada Pratek. Pratek pun menulis cerita yang dibuat oleh Raghava tentang desanya tersebut lalu mengumpulkan cerita itu sebagai tugasnya. Waktu pun berlalu. Ternyata akhirnya cerita Raghava yang ditulis Pratek akhirnya terbit di sekolah. Scene berpindah, terlihat anak buah Basiredi sedang mengendarai bis sambil membawa minuman keras. Di tengah perjalanan, bis tersebut diberhentikan oleh polisi. Kemudian untuk mengelabui polisi, anak buah Basiredi membungkus minuman keras itu menggunakan kertas dari buku pelajaran sekolah. Polisi pun tak mencurigai hal tersebut. Akhirnya mereka berhasil lolos dari polisi tersebut. Setelah sampai di markas Basiredi, anak buahnya membawa minuman itu yang ia bungkus dengan kertas saat di bus tadi. Kemudian anak buah Basiredi membuka kertas yang membungkus minuman keras itu.
Lalu, kertas pembungkus itu terbang terbawa angin dan jatuh di tempat tidur Basiredi. Tak disangka Basiredi masih hidup. Basiredi sakit akibat sabetan pedang Raghafa di lehernya. Basiredi akhirnya melihat kertas tersebut dan membacanya. Ternyata kertas tersebut berisi tentang pertikaian yang terjadi di desa Komadi dan Nalagundi. Setelah membaca kertas itu, Basiredi memerintahkan anak buahnya untuk mencari siapa penulis dari cerita itu. Karena ia pasti tahu di mana Raghafa berada. Keesokan harinya, Raghafa yang hendak membeli bunga melihat mobil anak buah Basiredi melintas di jalanan. Raghafa memiliki firasat yang buruk akan terjadi kepada Pratek. Kemudian Raghafa tanpa pikir panjang lalu pergi ke sekolah Pratek. Dan benar saja, anak buah Basiredi mencari Pratek di sekolahnya. Raghafa pun sampai di sana, ia tak membiarkan rencana anak buah Basiredi hingga Raghafa menghajar anak buah Basiredi sampai babak belur. Scene berpindah, terlihat Basiredi sedang menghubungi anak buahnya yang sedang mencari keberadaan Raghafa. Tetapi tak ada satupun yang mengangkat telepon Basiredi. Kesal karena tak ada satupun yang mengangkat teleponnya, Basiredi kemudian langsung marah-marah dan berniat akan mencari sendiri serta membunuh langsung Raghafa. Melihat hal itu, putra Basiredi menahan ayahnya. Putranya tidak ingin ayahnya pergi melawan Raghafa seorang diri. Sebagai gantinya, Balaredi sendiri yang akan pergi mencari Raghafa. Tak lama terlihat Raghafa mendatangi ketua partai dari desa Nalagundi. Ia ingin ketua partai itu mengatur pertemuan dengan Balaredi. Raghafa ingin kedamaian ada di desanya. Tiba-tiba Aravinda menelpon Raghafa dan memberitahu Raghafa bahwa Pratek telah hilang ketika sedang jalan-jalan di mall. Ternyata Pratek telah diculik oleh Balaredi. Tak lama setelah melihat Aravinda, Balaredi pun menculik dan memasukkan Aravinda ke dalam mobil. Telepon Aravinda masih terhubung dengan Raghafa. Kemudian Aravinda memberikan telepon itu kepada anak buah Balaredi dan menyuruh mereka melepaskan Aravinda, jika tidak Raghafa akan membunuh mereka semua sebelum mereka sampai di desanya. Ia juga menyuruh Balaredi melepaskan Pratek. Jika tidak, ia akan membunuh anaknya yang ada di Bengaluru. Mendengar ancaman Raghafa, akhirnya Aravinda dan Pratek dibebaskan. Besoknya Raghafa mendapat telepon dari ketua partai. Ketua partai memberitahu bahwa ia telah mengatur pertemuannya dengan Balaredi. Di sisi lain, Aravinda mendatangi bengkel Nelambari dan menanyakan soal Raghafa. Ia berniat datang ke desa Komadi untuk membuat sebuah film dokumenter di desa itu. Aravinda dan Nelambari pergi mendatangi desa Komadi. Sesampainya di sana, ia mulai menanyakan dan mewawancarai satu persatu orang-orang yang ada di desa tersebut. Di tempat lain, Raghafa bertemu dengan Balaredi untuk melakukan perdamaian bersama pemimpin partai dari kedua belah pihak. Namun, sebelum pembicaraan dimulai, Balaredi menyerang Raghafa. Terlihat dengan mudah Raghafa dapat mengalahkan Balaredi dan anak buahnya. Raghafa kemudian dengan bijaksananya meminta maaf atas nama ayah dan juga anak buahnya kepada penduduk desa Nalagundi atas perbuatan ayah dan anak buahnya. Raghafa juga memberitahu bahwa ia tidak mencalonkan diri ke partai agar Balaredi bisa menang untuk pemilihan nanti. Setelah dari pertemuan itu, Raghafa pergi menaiki sebuah motor. Dan tak lama Aravinda menelpon Raghafa serta memberitahunya bahwa ia sedang berada di desanya. Raghafa memerintahkan Aravinda untuk pergi ke rumahnya dan ia akan menyusulnya besok hari. Dalam perjalanan menuju rumah Raghafa, mobil Aravinda mogok tepat di depan rumah Basiredi. Aravinda bertemu dengan istri Basiredi dan mempersilahkan mereka menginap di rumahnya. Di malam harinya, salah satu anak buah Basiredi yang tengah mabuk menemui Basiredi dan memberitahu bahwa Balaredi berbohong kalau ia tidak pernah bertemu dengan Raghafa. Balaredi kemudian datang menghampiri ayahnya yang sedang berbincang dengan anak buahnya tadi.
Balaredi menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Tiba-tiba Basiredi mengambil tombak dan dengan tega menusuk perut putranya hingga tewas. Masya Allah. Keesokan paginya Basiredi menghubungi Raghafa menggunakan HP Aravinda. Dia memberitahu Raghafa bahwa ia telah membunuh anaknya sendiri dan menyuruh anak buahnya menyerang serta membakar desa Raghafa. Kemudian Raghafa menyuruh Basiredi untuk menemuinya di sebuah kuil tempat ia bermain kartu waktu dulu. Basiredi akhirnya menemui Raghafa. Ia membawa Aravinda dan Nelambari. Raghafa berbicara bahwa ia ingin mengakhiri seluruh perselisihan yang terjadi. Tetapi secara tiba-tiba Basiredi menusuk Aravinda dan Nelambari. Lalu Basiredi berkata bahwa rumah sakit Komadi berjarak 2 mil dari sini. 2 nyawa telah dipertaruhkan. Jika ingin menyelamatkan Aravinda dan Nelambari, ia harus melewati Basiredi terlebih dahulu dengan membunuhnya dan 2 anak buahnya. Kemudian, tanpa berlama-lama, Basiredi menyerang Raghafa dengan sebuah pisau. Basiredi terus meminta Raghafa agar membunuhnya. Raghafa terus mengelak. Kemudian berkata bahwa untuk apa ia harus membunuh 3 orang demi menyelamatkan 2 orang yang seharusnya ia bunuh adalah Basiredi saja. Kemudian terlihat anak buah Basiredi yang membunuh ayah Raghafa terenyuh atas apa yang diucapkan oleh Raghafa. Walaupun ia telah membunuh ayahnya, tapi Raghafa tak mau membunuhnya. Akhirnya, anak buah Basiredi menyelamatkan Aravinda dan Nelambari. Raghafa berhasil membunuh Basiredi dengan penuh dendam. Raghafa kemudian membakar Basiredi agar tak ada satupun yang mengetahui tentang pembunuhan dan kematian Basiredi. Setelah membunuh Basiredi, Raghafa mendatangi rumah Basiredi. Ia menemui istri Basiredi dan mengatakan bahwa ia telah membunuh Basiredi dengan tangannya menggunakan sabit yang berlumur darah Basiredi. Kemudian istri Basiredi mengambil sabit itu dan mencuci darah yang ada di sabit tersebut. Lalu Raghafa dan istri Basiredi pergi ke kantor polisi. Ia melaporkan bahwa suaminya telah membunuh anak kandungnya sendiri dan melarikan diri. Terlihat 2 warga desa yang saling menyerang akhirnya berhenti. Kemudian Raghafa mencalonkan istri Basiredi sebagai pemimpin politik yang ada di daerah tersebut. Film pun selesai. Nah sahabat, demikianlah alur cerita film ini. Semoga sahabat semua terhibur ya setelah menyimak video ini. Terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sahabat sekalian sudah menyimak video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Sehat selalu sahabat, sampai jumpa. Wassalamualaikum.